Skolisius with Zeiko, Zara, and Aiko. Nah Aiko, hari ini nih ya, aku itu mau bahas sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa dinormalisasikan. Waduh, kalau kamu ngomongnya greget gini, kira-kira apaan tuh, Zar? Gini nih, masa ya generasi kita yang udah kece badas culture kayak gini dirusak sama zat yang senegatif itu. Zat, kalau kamu ngomongin zat, aku tebak pasti narkoba, bener gak? Betul, narkoba itu bukan sesuatu yang sangat susah lagi nih untuk didapatkan. Bener banget, tapi sangat mudah untuk didapatkan. Aku tuh greget banget ya Zar sama yang namanya narkoba. Karena menurut aku narkoba ini bener-bener ngerusak bangsa gitu loh. Selain bikin kecanduan, ngerusak mental, pola pikir, dan kesehatan. Pokoknya nggak banget deh kalau aku, Zar. Iya, aku juga nggak setuju nih. Kan kita kan tim bersih narkoba. Betul banget. Bukan bebas bersih lagi ya. narkoba dan menuju Indonesia generasi emas 2045. Oke deh, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita saksikan tayangan berikut ini. Oke Kanca, sekarang kita sudah bersama bintang tamu spesial kita, yaitu Kak Novi dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Selamat datang Kak Novi. Iya. Gimana Kak? Jadi waktu di jalan macet atau lancar-lancar aja nih sih, Kak? alhamdulillah lancar dari Alhamdulillah. Nagel ke mana nih? Daerah mana? Maijen. Maijen. Iya, Maijen. Oh, iya. Nah, jauh berarti dari Ngagel ya Kak? Nggak jauh, masih Surabaya. Oh iya, masih Surabaya. Terus sesat gitu nggak Kak waktu Nggak kesini? dong, kan sering lewat sini juga. Oke. Kak Novi ini kan dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya ya Kak. Mungkin bisa diceritakan sedikit peran BNN Kota Surabaya dalam menjaga generasi muda dari bahaya narkoba Kak. Oke, baik. Terima kasih Aiko dan juga Zara. Nah, perkenalkan, saya Novi Eva Afiana selaku penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kota Surabaya. Di sini lembaga kami sebenarnya lembaga non kementerian yang menangani permasalahan narkotika khususnya di Kota Surabaya gitu. Nah, peran BNN apa sih dalam menangani permasalahan narkotika khususnya di remaja Kota Surabaya? Jadi peran kami adalah memberikan pencegahan dengan cara apa? Dengan cara memberikan edukasi dan juga advokasi kepada masyarakat Kota Surabaya, khususnya juga para remaja yang ada di Kota Surabaya sendiri. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya. Oh, iya, kami juga dari pusatnya ya Kak. Iya, Ya. Pusat ini. dengan pusat. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pencegahan, melaksanakan kegiatan advokasi, pemberdayaan masyarakat. Juga kami juga membantu masyarakat Kota Surabaya dalam hal rehabilitasi permasalahan narkotika. Jadi itu menyeluruh ya Kak Novi ya? Betul. Terus. Tapi nggak cuma itu saja tuh, nggak cuma pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan juga rehabilitasi. Kami juga memberikan keamanan ke masyarakat Kota Surabaya dengan cara apa? Dengan cara memberikan keamanan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya melalui tim pemberantasan kami. Gitu. Jadi sangat-sangat berharga ini Kak ya. Kegiatannya sangat bermanfaat banget buat banget. Sangat menolong Gen Z ya di era yang agak tergoncang-ganjing gitu ya. Nah, generasi kita kan udah kece, ada culture, ada aja Ada aja halangannya untuk menuju hal positif gitu ya Zat. Nah Kak Novi, kenapa nih kok generasi Z ini harus bebas narkoba? Oke, nah
kenapa generasi Z ini harus bebas narkoba? Nah, kita ini dulu ya, apa namanya, koreksi dulu, bukan Ya, bebas oke. narkoba nih, tapi bersih narkoba Iya, atau bersinar. bersih. Generasi bersih narkoba. Jadi kenapa kita nggak pakai kata-kata bebas narkoba lagi? Karena yang ada nanti pemikiran masyarakat nih bebas narkoba ada atau sisa-sisanya nih. bebas pakai atau bebas nggak boleh gitu kan. Nah, kita sekarang pakai kata-kata bersinar, bersih narkoba. Nah, kenapa generasi Z ini, Gen Z ini harus bersih dari narkoba? Karena apa? Salah satu ciri dari Gen Z atau teman-teman remaja ini adalah rasa ingin tahu yang begitu besar dan juga krisis identitas sekarang itu. Jadi masih mencari jati diri gitu ya. Betul banyak sekali, yang bilang. dan mencari jati diri dengan cara yang salah. Mereka ikut-ikutan temennya, mereka jadi korban temennya untuk penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya narkoba juga, tapi juga kriminal umum. Kemudian apa namanya, kenakalan remaja itu banyak sekali. Dan kenapa generasi Z ini harus bersih dari narkoba? Karena generasi Z itu adalah masa depan bangsa. Oke. Masa depan kalian itu masih panjang, masih luas. Kalian punya cita-cita yang harus diraih, dan salah satu cara agar kita bisa meraih cita-cita yang kita inginkan adalah bersih dari narkoba. Pernah nggak teman-teman di sini lihat public figure yang dia karirnya sedang cemerlang di atas lagi naik-naiknya di atas naik daun, dia terkena penyalahgunaan narkoba, dia pakai obat-obatan terlarang, kemudian karirnya redup. Nah, seperti itu Iya, contohnya. banyak banget Itu ya, Kak. kenapa Gen Z Di harus TV-TV bersih. itu beritanya full banget narkoba, betul. selebritis. Sayang sekali. Sayang sekali kan? Emang Iya. itu sudah tinggi-tinggi malah hancur karena menggunakan narkoba. Betul sekali, dan itu kasusnya banyak di Indonesia. Nah, kalau remaja ini tuh biasanya tuh katanya tuh FOMO, Kak. FOMO. Iya, FOMO ikut-ikutannya, tapi Missing out. Iya, tapi yang negatif bukan yang Oh positif. iya benar, oke. Apalagi Gen Z ini kan kisaran umur 13 sampai 18 19 gitu ya Kak ya. Bawah umur. Masih Betul. belum legal lah istilahnya. Walaupun udah legal pun pakai narkoba nggak sangat disarankan ya teman-teman ya. Iya. Oke, lanjut Kak. Kalau dari sudut pandang BNN, apa yang khas dari generasi Z yang bikin pendekatan pencegahannya harus berbeda Kak? Karena sekarang itu zamannya medsos ya, Aiko dan juga Zara. Sekarang apa-apa kita beli barang melalui online. Kita daftar sekolah nih sekarang online semua. Betul. Terus kita cari informasi, kita bikin PR cari informasi melalui online, nggak pakai buku lagi ya. Nah, sekarang generasi Z ini banyak berkecimpung di dunia sosial media maupun internet. Nah, itu yang membuat kita harus punya strategi yang berbeda untuk generasi Z, karena kecanggihan teknologi dan juga internet itu sangat berpengaruh terhadap keputusan generasi Z ini. Nah, anak-anak remaja sekarang itu apakah bisa memilih Tontonan. betul, edukasi itu bisa saja edukasi yang negatif, bisa saja edukasi yang positif. Nah, itu kenapa kita harus memberikan edukasi juga melalui media yang positif. Contohnya kita punya kampanye anti narkoba melalui sosial media. Nah, boleh dicek di Instagramnya BNN Kota Surabaya. Cek yang aja, langsung aja. Info BNN_kota_Surabaya. Biasanya kita di situ banyak memberikan edukasi melalui video-video dari BNN Kota Surabaya. Langsung kita kepoin ya habis gini ya. Jangan lupa habis dikepoin di follow, di like dan Betul banget. Jadi narkoba ini bukan sesuatu yang sangat susah didapatkan lagi gitu ya, Kak. Nah, Terus juga termasuk salah satu dampak media sosial ya, karena media sosial tuh lagi marak-maraknya hal yang negatif, bisa dipakai negatif juga bisa dipakai positif, tergantung kita yang memakai ya kan Zara ya. Iya, yang penting kita harus bisa memilah kan Aiko ya kan. betul sekali. Untuk ancaman yang menggunakan narkoba nih Kak, seberapa besar? Untuk generasi Iya, Z untuk ini. generasi Z maupun generasi lainnya. Betul. Sebenarnya semua generasi itu bisa saja terancam
penyalahgunaan narkoba. Tapi yang terpenting adalah kita tahu pemahaman narkoba itu apa. Nah, kalau Aiko sama Zara tahu nggak narkoba itu apa? Zat-zat adiktif yang membuat iya. kecanduan gitu ya Kak. Kecanduannya Bener nggak? parah Oke, banget. jadi narkoba sendiri itu sebenarnya adalah singkatan yang dibuat oleh masyarakat untuk menggambarkan suatu kecanduan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui apa? Bisa disuntikan, dihirup, diminum, dihisap. Nah itu. Tapi sebenarnya narkoba sendiri singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Bila digunakan dengan semestinya, sebenarnya narkoba ya boleh-boleh saja, tapi di luaran sana itu banyak sekali yang namanya penyalahgunaan yang sebenarnya nggak boleh gitu loh. Nah, jadi narkotika, psikotropika itu kan ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 itu yang hanya boleh digunakan untuk penelitian aja. Oh, Jadi boleh digunakan masih tapi boleh. untuk penelitian aja. Golongan 1. Golongan 2 dan golongan 3 itu boleh digunakan untuk obat, boleh digunakan untuk penelitian. Nah, berarti kan narkoba itu boleh digunakan kan, tapi dengan semestinya. Tidak disalahgunakan, gitu. yang tidak disalahgunakan. Betul, Jadi geng. narkoba ini ada sisi positifnya juga Iya, ya, Kak? ada Oh, sisi masih positifnya. ada ternyata. Kita salah paham nih ya. Nah. Banyak banget yang bilang negatif semua. Iya, sama Nah. ini ngiranya kayak apa sih narkoba itu gak ada gunanya gitu, negatif terus pandangannya. Kita masih ada hal positifnya. Jadi sudah tahu kan? ya udah tahu, Jadi tahu, jadi Betul. tahu. Ayo. Iya, edukasi itu penting karena banyak masyarakat khususnya remaja di luar sana tidak tahu apa itu narkoba, akhirnya menyalahgunakan itu. Bahaya. Jangan ya, Dik ya. Bahaya. Jangan dicoba ya, Dek ya. Oke, Kak Novi, untuk jenis narkoba atau modus apa yang paling sering menyerang anak muda zaman sekarang, Kak? Khususnya di Surabaya. Khususnya di Surabaya ya. Mm-mm. Kita Aiko kalau sama Zara kalau dengar kata narkoba itu jenis apa yang familiar kalian? Kayak pil-pilan gitu sih, Oh, Kak. ya, Biasanya pil-pilan. juga buat rokok itu. Oh, Iya. oke. Nah, mungkin Aiko sama Zara pernah dengar kata sabu, kata ganja. Oh, iya, kita Nah, sering, Kak. Nah, itu narkotika golongan 1 yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan aja. Tapi untuk remaja di kota Surabaya yang paling banyak disalahgunakan adalah obat-obatan terlarang yang namanya biasa kita sebut double L. Kemudian kalau zat adiktif tuh banyak menyalahgunakan lem. Kemudian banyak mereka juga banyak menyalahgunakan yang namanya kecubung. Tahu kecubung? Tahu tanaman itu ya, Kak? Tanaman ya. Aku sebenarnya belum tahu sih kalau Nah, tanaman kecubung itu sebenarnya tanaman liar ya. Dia belum masuk narkotika, psikotropika, tapi dia disalahgunakan untuk membuat efek kecanduan dan juga membuat efek halusinasi akut. Gitu. Dan itu banyak disalahgunakan oleh masyarakat kota Surabaya khususnya para remaja. Karena apa? Karena murah, didapatkannya juga gampang. Nah, gitu. Nah, kalau sabu dan juga ganja itu harganya mahal, biasanya mereka target marketnya bukan remaja, tapi gitu loh. 21 plus gitu ya. Enggak juga sih, enggak juga. enggak juga sih. Tapi Sebenarnya ada juga remaja yang dia di kami itu pernah dia beli sabu juga, tapi memang karena tergolong harganya mahal, teman-teman remaja ini banyak beralih ke yang harganya murah. Contohnya pil yang namanya double L itu, double-nya itu murah, 25.000 dapat 10 butir. Tapi meski gitu kan juga buang-buang duit ya, Nah, Kak ya. betul. Sama-sama buang duitnya nggak ada manfaatnya. Nggak ada juga. manfaatnya, dan itu juga nggak ada manfaat untuk diri kita dan juga merugikan juga untuk orang lain. Oke. Apa ada tanda-tanda khusus nih, Kak, buat yang menggunakan narkoba? Kayak terlihat apa gitu? Apa ada tanda-tandanya? Oke, kalau kita lihat secara langsung ya, pengguna narkoba, nih khususnya para remaja, kalau kita sedang screening nih, dilihat langsung gini memang nggak begitu Nggak terlihat ya. Kita harus tes urin dulu untuk membuat dia valid nggak nih pakai narkoba atau enggak. Tapi ada ciri-ciri tertentu yang bisa kita lihat, misal matanya memerah, berair, kemudian biasanya kalau ditanyai nih nggak nyambung gitu loh, karena biasanya dia halusinasi gitu. Kemudian ada beberapa contoh perilaku yang sangat menonjol, misal suka bengong, suka nyolong, atau sering bohong. Jadi kita namakan 3 ong itu. Bohong, sering nyolong, sama suka bengong. Nah, 3 gitu. nyolong,
suka bengong ya. Nah, coba nanti Aiko dan juga Zara lihat tuh temen-temennya ada nggak yang 3 ong ini nih. Jangan ayo salah satunya. Jangan Itu jangan sampai enggak dong. Terus kalau misal yang tangannya kan kalau sekarang yang viral-viral itu tangannya sampai gini-gini yang gerak-gerak sendiri itu Kak, itu kira-kira efek samping narkoba juga nggak Kak? Oh yang di TikTok Iya yang kayak gini-gini itu Kak. gini. Oh kayak Iya. kayak teder Iya, gitu yang ya. kayak Apa namanya? stun gitu, Tremor yang gitu ya. Iya, itu kan biasanya dipakai waktu pas TikTokan itu Iya. gini kita itu Itu efek narkoba katanya gitu ya. Iya, Kami sih katanya belum juga. belum menemukan ya. Biasanya grogi aja dia. Kalau memang pakai narkoba kemudian ditanya kami tanyai terus dia memang mainan tangan atau getar biasanya dia grogi. oh gitu. Jadi nggak termasuk ya. Selama ini kiranya Kak ada anak yang gini-gini, wah narkoba nih nyabu nih gitu. Enggak berarti ya Kak ya. Bisa aja, bisa jadi, tapi memang kalau kelihatan seperti itu mungkin ada zat-zat tertentu juga yang bisa mengakibatkan dia tremor juga. Tapi kalau yang banyak dipakai generasi Z ini itu kayaknya nggak begitu kelihatan ya, karena memang kalau kita tes urin pun itu dia nggak terdeteksi nih kalau cuman pakai obat-obatan tersebut. Jadi belum valid ya kak. Kita harus screening lebih dalam lagi. Jadi jangan asal nuduh ya Bu ya. Lalu kayak kelihatan lagi kayak gini langsung kayak narkoba nyabu Nah, ya. Gitu nggak nanti boleh sensitif juga. nih anaknya. Oke, terus kalau dari Kak Novi, apa peran generasi Z dalam memerangi narkoba di lingkungannya, Kak? Oke, peran generasi Z sekarang itu harus berani berkata tidak, karena teknik pencegahan narkoba yang paling sederhana itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Berani berkata tidak untuk orang yang menawari kita yang namanya narkoba itu, menyalahgunakan narkoba itu. Kalau kita sudah punya rasa tidak mau terhadap hal-hal tersebut, terhadap barang tersebut, pastinya kedepannya kita punya benteng lah ya untuk membentengi kita dari penyalahgunaan narkoba itu. Yang pasti yang pertama itu, yang kedua adalah harus punya yang namanya ilmu agama. Nah, kalau kita ilmu agamanya kuat, pastinya kita tidak akan terpengaruh hal-hal yang negatif tersebut. Nah, kalau yang ketiga ini adalah harus punya pengetahuan tentang anti narkoba. Nah, banyak baca-baca buku tentang pendidikan anti narkoba, atau mungkin banyak browsing nih sekarang narkoba yang sedang hits apa, karena tiap harinya bisa saja ada narkoba jenis baru dan juga modus operandi baru gitu. Tapi kan ya kak, mungkin seringkali ada bujukan yang halus gitu yang secara tidak langsung sama Rayuan kita. gitu ya. Nah, gimana tuh kak cara kita menolak hal itu? Kan kadang ada rasa Nggak enak sungkan, kan, karena sampai- circle ya. Iya. Nah, memang kebanyakan para korban penyalahguna yang anak-anak generasi Z atau remaja ini, mereka merasa nggak enakan sama temennya, atau nggak mau nolak karena dia temen sendiri, atau mungkin ingin diakui di kelompoknya. Biasanya seperti itu. Kamu punya mau, temen katanya. betul, kamu bisa masuk geng kita, tapi harus pakai ini dulu gitu kan. Nah, tapi kembali lagi, kalau ada orang yang menawari seperti itu dan kita nggak enakan, lebih baik kita menjauh aja dari lingkungan tersebut. Karena apa? Ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba itu dari faktor lingkungan terdekat. Pernah lihat artis yang terkena penyalahgunaan narkoba, tapi dia ditangkap polisi berkali-kali dan nggak ada kapoknya, karena ya dia lingkungan penyalahgunaan, dan dia nggak bisa lepas dari itu. Jadi nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takut-takutnya. Itu memang bagaimana caranya kita bisa terhindar dari narkoba, ya harus punya keyakinan diri bahwasanya aku nggak mau nih deket dengan orang-orang yang penyalahguna narkoba, nanti aku bisa terpengaruh. Jadi harus dari diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misal udah terlanjur nyemplung nih kak, bisakah kalau kita keluar pelan-pelan gitu yang udah kecanduan banget? Boleh, dengan cara apa? Dengan cara rehabilitasi. Betul, di BNN Kota Surabaya kami membantu proses rehabilitasi untuk para remaja. Jadi misal teman-teman ada yang sudah kecanduan narkoba,
dan dia masih berkecimpung di circle itu, nggak bisa lepas atau butuh pendampingan, bisa langsung datang ke BNN Kota Surabaya untuk dilakukan screening terlebih dahulu. Nanti kita cek nih, bener nggak ya yang bersangkutan ini pakai narkoba atau enggak. Kalau dia positif pakai narkoba, nanti dilakukan rehabilitasi, dan itu dibantu oleh konselor dan juga dokter yang ada di BNN. Tuh. Karena BNN itu kan udah ada program rehabilitas. Apakah ada program atau kampanye kreatif BNN yang melibatkan anak muda di Surabaya, Kak? Betul, jadi kami itu ada program yang namanya Kelurahan Bersih Narkoba, dan ini sudah berjalan sekitar 5 tahun ini. Cukup lama ya. Jadi kami punya program namanya Kelurahan Bersinar. Sebenarnya dari pusat tuh namanya Desa Bersinar, Bersih Narkoba, tapi karena di Surabaya itu nggak ada desa, adanya kelurahan, akhirnya kita mengadopsi nama desa itu jadi kelurahan. Dan memang ada beberapa kelurahan sudah kami asistensi, kita berikan pembekalan kepada masyarakat di Kota Surabaya, khususnya para remaja itu untuk mendapatkan edukasi yang namanya pembekalan pendidik sebaya anti narkoba. Jadi teman-teman di kelurahan tersebut kami berikan edukasi anti narkoba yang nantinya bisa menularkan edukasi yang mereka dapat itu ke remaja yang ada di kelurahan tersebut. Jadi nyalur semua. Betul. Nah, doain aja nanti ke depannya akan bisa saja ada program khusus untuk sekolah-sekolah yang ada di Surabaya gitu. Kami sih pengennya semua sekolah di Surabaya ada satgasnya ya, atau duta anti narkobanya nih, untuk membantu kita menyebarkan edukasi penyalahgunaan narkoba itu. Kalau kita sih sangat mendukung ya Zar Iya, ya, karena dukung ini banget juga dong, hal postingan bangsa Kak. Betul. Untuk generasi kita juga ya, karena kita adalah penerus bangsa ya Zar ya. Betul. Indonesia Emas 2045 ayo. 2045. Bagaimana peran komunitas, sekolah dan keluarga dalam melindungi anak muda dari narkoba, Kak Novi? Nah itu, jadi kami sangat-sangat senang kalau ada komunitas, ada sekolah, ada kelompok yang ingin bekerja sama dengan BNN dalam hal P4GN. P4GN itu nggak cuma hanya sosialisasi, tapi juga deteksi dini. Deteksi dini itu bisa bilang kayak mengetahui mungkin di sekitar lingkungannya kelompok tersebut ada yang menyalahgunakan atau pengedar, mereka bisa konsultasi atau koordinasi ke kami. Nah, kita minta bantuannya nih untuk kelompok-kelompok remaja di Kota Surabaya yang ingin mendapatkan sosialisasi atau edukasi anti narkoba, boleh langsung kontak ke BNN Kota Surabaya gitu. Kontaknya itu melalui apa, Kak? Kalau kontak bisa DM di Instagram kami di @infobnn_kota_surabaya, atau di bio-nya Instagram itu ada kontak centernya. Berarti Ada mudah nomornya. dihubungi gitu ya Kak? Mudah ya? dihubungi Selain apa itu namanya sosialisasi itu, tapi juga gampang dihubungi dari media sosial juga ya Nah, Kak? iya. Jadi meski dadakan langsung siap nih. Siap Langsung aja. Siap sedia. Kak Novi, mungkin ada hal-hal ataupun pesan yang mau disampaikan buat kanca-kanca yang lagi nonton mungkin? Oke, ini untuk para generasi Z ya, generasi Z Kota Surabaya. Nah, mulai dari sekarang coba terapkan pola hidup sehat, karena apa, dengan kita menerapkan pola hidup sehat kita bisa mencegah peredaran gelap narkotika atau narkoba itu sedini mungkin. Jadi kalau teman-teman di Kota Surabaya yang mungkin sudah menyalahgunakan narkoba dan ingin pulih, ingin enggak ketergantungan dengan zat tersebut, teman-teman bisa koordinasi di BNN Kota Surabaya, Jalan Ngagel Madya 5 nomor 22, Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya. Atau mungkin bisa kontak kami by DM di @infobnn_kota_surabaya di Instagram. Jadi walaupun anak-anak yang udah terjangkit itu, menurut Kak Novi kita harus jauhin atau malah kita bantu dia untuk rehabilitas gitu Kak? Kan ada ya, kalau misal melihat orang yang udah pakai narkoba itu kan kadang kayak
takut gitu. Tapi mau bantuin cuma bingung caranya. Oke. Iya, berarti langsung kontak BNN aja gitu ya Kak ya. Berarti Boleh. lebih baik ditolong dengan kita lapor BNN atau malah kita jauhin Kak? Ditolong. Ditolong. Betul, ditolong. Karena kalau kita jauhin, mereka akan banyak menyebarkan Iya. hal negatif itu ke remaja lainnya. Kalau kita tolong, kita bisa menolong kelompok tersebut untuk pulih, untuk nggak menggunakan lagi. Ya mungkin karena mereka juga bingung arahnya Betul. mau kemana gitu ya Kak Minim Novi. edukasi biasanya. Terus biasanya yang terjangkit narkoba itu kurang mendapat perhatian gitu ya Kak ya. Mm-mm. Gitu, Kak Novi, kami ucapkan terima kasih banyak sekali karena suatu kehormatan bagi saya dan Aiko bisa tampil bersama di Bisa bincang-bincang Iya. santai dengan Kak Novi membahas Sama-sama. narkoba gitu ya. Baik. Saya sangat berterima kasih karena ini adalah informasi atau ilmu yang jujur saya aja belum tahu sejauh ini. Jadi karena dengan adanya Kak Novi saya jadi tahu dan bisa bilang ke teman-teman kalau jangan deketin narkoba. Tapi narkoba itu tuh hanya ada sisi negatifnya, tapi bukan berarti kita bisa pakai sembarangan ya kan? Iya, Kak? ada positifnya cuma harus dipilah-pilah lagi nih ya kan Kak ya. Betul banget. Sekali lagi terima kasih Kak Novi. Ya, terima kasih Aiko dan juga Zara dan juga SMPN 46 Surabaya. Saya Aiko Kailani, Saya Azara Sakina. pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.